Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sanna bi sunnatin thumma tatimmu salihah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Malam ini saya mau disayang, aku juga mau dicinta. Perkenalkan, ulang, nama saya Andi Ar-Rozi. Saya alhamdulillah mudah ditemui. Bapak Ibu mau temukan saya bisa kunjungi Facebook saya Andi Ar-Rozi. Bapak Ibu mau ketemu saya bisa kunjungi Instagram saya. Bapak Ibu mau temui saya mudah, silahkan temui saya di YouTube. Boleh dengarkan ceramah saya ada di sana. Ustadz siapa sih? Memangnya Ustadz siapa? Alhamdulillah Pak Bu punanake ribija pamanakanku tena potangisinga. Puna japa-japa nang kiri jene ponto, nakikuta-kutanan nabi janggule bagi kutanang insyaallah pasti nasinga. Kandala kak saya kabupaten. Iya asal bijangku ya, iya biku kana terkenal karena kiri bijangku alhamdulillah. Minggu pun dia tahu ikutanan nana asing anak dia bija berarti dia fansnya Andi Ar-Rozi. Artinya apa? Ustadz yang berdiri di depan tak bukan ustadz kaleng-kaleng. Alhamdulillah Pak Bu, kecil-kecil begini udah diundang ke Papua, diundang ke Jakarta Selatan, udah diundang ke Jawa Timur. Kecil-kecil begini padahal cita-citaku dulu jadi tentara. Mingga tena kun rapi. Bayangkan ganyo tinggi kula biji bilang nang 50. Mika alhamdulillah nasari kareng Allah taala bari putih. Pak Bupati, Wakil Bupati, Sekda, sanggin nanang tahu gagal kak jadi bupati bicara main ngasih. Ya toh, ada kan orang jadi bupati, orang gagal jadi bupati, semuanya diceramai. Mika beda ibu na tahu gagal jadi bupati diceramai. Ustaz, nak Ustaz sebenarnya saya tidak kalah Ustaz, tapi saya sebenarnya menang Ustaz, tapi saya dicurangi Ustaz. Begitu itu semua orang kalah. Mau pilkades, pilcaleg, pilbub pasti begitu. Ustadz saya sebenarnya tidak kalah Ustadz. Saya sebenarnya menang Ustadz, tapi dicurangi Ustadz. Masa? Anjo Ustadz bayangkan balingku. Ngapain balita? Oleh talung pulau maliar apa sih bro doi. Kan teh kita lu bilang aja saku. Bukan nasiratan itu kita lagi meta. Kamana pembali gudang garam tetanggana. Nah jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada proses perkenalan. Jadi nama saya Andi Ar-Rozi. Bapak Ibu ketemu saya pada malam ini nih aslinya. Nanti Bapak Ibu ketemu di YouTube jangan lupa disubrek. Ya. Insya Allah gratis, tidak disuruh berbayar dan itu akan jadi amal jariah. Dan itu akan jadi ladang pahala kepada Bapak dan Ibu sekalian. Apalagi kalau sering-sering kita dengar ceramahku. Sebenarnya saya mau ceramah. Kenapa? Karena saya tahu tadi itu yang mengaji itu penceramah juga. Memang. Jadi sesama ustadz pasti saling kenal. Masa sesama Pak Luka saling kenal, kita sesama ustadz tidak saling kenal? Saya tidak tahu ustadz yang di samping saya kenal saya tidak. Ini ustadz baru 1 tahun viral. Tahu? Kalau ustadz di SMP saya, masya Allah senior saya. Jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang paling agung, yang paling mulia, yang paling tinggi, yang paling terbaik di sisi Allah kita ucapkan pada malam hari ini, melainkan kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah.
kita mengatakan segala puji hanya milik Allah. Karena memang yang pantas dipuji hanyalah Allah. Manusia kalau dipuji Pak Ibu sekalian, di waktu usia 16-17 tahun sampai usia 25 tahun, naik 35 tahun masih cantik. Tapi coba Pak Ibu sekalian, 30 tahun tambah 30 tahun, umur 60 tahun. Kira-kira Pak Ibu sekalian, yang mana cantik, 60 atau 30 tahun? Artinya kalau manusia yang dipuji, ada masa, ada batas dia cantik, ada waktunya dia ganteng. Tapi kalau Allah kita puji, dialah Allah yang maha cantik selama-lamanya. Dialah Allah yang maha agung selama-lamanya. Dialah Allah yang maha jamal selama-lamanya. Maka tidak salah kalau kita memuji Allah dan bersama-sama kita ucapkan Alhamdulillah. 2 kali bagi bilang Alhamdulillah. Itu tandanya memang orang Bantaeng itu pandai sekali berterima kasih. Sempit kecil kabupatennya, tapi termasuk kabupaten tercantik. Masya Allah, luar biasa Pak Bu. Saya senang datang ke Bantaeng. Kenapa? Karena kalau jalan-jalan ke Bantaeng itu pasti terang. Jalan-jalan ke Bantaeng itu pasti pasti enak, sejuk. Kenapa? Bersih Pak Bu. Bagaimana Jeneponto? Iya tentu Jeneponto gambar retungnya. Masa kampung aku palece, kampung putin aku palece. Kore tentu. Nah, jamaah dirahmati dimuliakan Allah. Suatu hari ada seorang kiai, seorang ulama lah. Dia panggil pimpinan di satu tempat. Taruhlah kepala desa. Pak desa, siapa kiai? Ada apa? Coba panggilkan saya 3 orang di antara masyarakatmu, rakyatmu yang paling bahagia. Apa kata Pak desa? Berikan saya waktu 24 jam. Saya akan carikan masyarakatku yang paling bahagia. Lalu cukup waktu 24 jam. Datang kembali Pak Kiai. Bagaimana? Sudah ada orang yang saya minta? Apa kata Pak Desa? Ada Pak Kiai. Maka ternyata Pak Kiai dibawa masuk ke dalam satu ruangan. Ternyata di dalam satu ruangan itu sudah ada 3 orang yang dicari. 3 orang yang diambil oleh Pak Desa ini, pertama orang buta, yang kedua orang tuli, yang ketiga orang bisu. Heran Pak Kiai, saya minta carikan saya 3 orang masyarakatmu yang paling bahagia, yang paling senang, yang paling bahagia, tena susana. Nah karena mi Pak Desa, iya binde masyarakat kune taluan paling senang bahagiana, tena susana, tena jojana. Apa maksudmu? Yang satu buta, yang satu bisu, yang satu tuli. Seperti lagunya Rhoma Irama. Maksudmu kenapa kau ambil 3 orang ini semuanya punya kekurangan, kau anggap dia paling bahagia? Maka apa kata Pak Desa? Kalian semua tulis alasanmu kenapa kau katakan saya yang paling bahagia di kampung ini. Orang buta menulis, orang bisu menulis, orang tuli juga menulis. Apa yang ditulis oleh orang buta? Dia menulis dengan cara meraba-raba. Ternyata dari tulisan itu lahirlah sebuah kata. Aku sangat bahagia dengan kebutaanku, karena butanya mataku, aku tidak pernah melihat maksiat. Tidak pernah lihat biduan, tidak pernah lihat candoleng-doleng, tidak pernah lihat video-video yang tidak benar. Karena kebahagiaanku ini disebabkan mataku buta. Itulah kebahagiaannya. Kalau kita kan ya rugi dong kalau tidak melihat. Yang kedua, orang bisu. Dia menulis, kenapa kau katakan dirimu paling bahagia di desa ini? Orang bisu bilang, disebabkan karena lisanku, disebabkan karena aku tidak bicara. Aku bersyukur kepada Allah, karena dengan inilah aku tidak bisa menggibah dan aku tidak pernah ceritakan aib saudaraku. Apalah nak cerita pun tahu pepe. Betul kan? Yang ketiga orang tuli. Apa kau kebahagiaan dunia? Nampak nukana kalian utusan nak mau bahagiaan konden dari kampung. Nak anak kalian bahagia nasabak. Anne tolingku napato mau lagi karena Allah Taala landian nanti mau kulit balang ngiri berita-berita yang hoax, berita-berita yang tidak benar. Lalu kemudian yang kedua, suatu hari ada anggota dewan naik mobil Alphard, cantik, mewah, fasilitas yang sangat luar biasa. Lewat di pinggir sawah. Di pinggir sawah dia lihat orang yang sedang makan di atas rumah-rumahnya. Balak-balak galuh. Halo.
Tina panantama inentina na turo mo sumukul. Luar biasa nih sadar ini berarti patulun sogo ini jamaah bantayin. Jamaah? Ayo dong jamaah. Iya terima gaji. Maka anggota dewan ini di atas mobil Alphard, dia lewat di pinggir sawah. Dia lihatlah orang di atas rumah-rumahnya makan. Apa nakanan itu ratian dari utuhan anggota dewan? Nakana de sanan na jumange ribala-bala nang Andre, ribala-bala na ay terima gaji. Ay terima kasih maksudnya. Nakana de bajina talasana iya. Tena susana rigalun na jing Andre. So, ternyata orang yang di atas rumah-rumah itu jatuh dari bala-bala karena tahu gitu karena kita lasak nih rate Rio tual farka tena susana katen ne gunung raw nya gindin dari galungan si bata-batai pak saling tunjuk bahwa dia bahagia di bawah juga menunjuk dia bahagia. Ternyata Pak Ibu sekalian ditanyalah seorang ulama, wahai Syekh, ada apa? Sebenarnya kebahagiaan itu di mana? Karena ada orang kaya datang kepada Rasulullah mengeluh, ya Rasulullah, kenapa aku terlalu kaya? Ada juga orang miskin datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ngapa nak aku kasih kamu godong? Nah karena minne sumpah minne ulamanya sebenarnya antu tampakna sebenarnya antu tahu paling bahagia iya. Nah karena anne ulamanya iya mi antu tahu paling jaya syukur namanya karengan Allah Ta'ala. Si bilangan 1000 disyukuri alhamdulillah, 200.000 disyukuri alhamdulillah, 300.000 disyukuri alhamdulillah. Walaupun kita punya uang 1 juta tapi kita tidak pandai bersyukur, tidak ada manfaatnya. Maka saya tanya kepada Bapak Ibu pilih mana? 100.000 kita syukuri atau 1 juta tidak kita syukuri? Pilih 100 juta kita syukuri. Intinya apa? Kita pilih bersyukurnya. Kenapa? Orang yang pandai bersyukur insya Allah akan diberkahi rezekinya, diberkahi seluruh apa yang dia miliki. Bapak syukuri istrinya, insya Allah istrimu akan menjadi berkah bagimu. Istri syukuri suaminya, insya Allah suamimu akan menjadi berkah bagimu. Anak syukuri orang tuanya, insya Allah orang tuamu akan menjadi berkah bagimu. Orang tua bersyukur atas anaknya, insya Allah anakmu akan menjadi berkah bagimu. Ini beda Pak sekarang ibu-ibu. Nanti sudah menikah menyesal. Sasar lampu nak nikah ngapain? Sebenarnya itu bapak itu bukan dia yang kusayang dulu, tapi cuma dipasih jodoh angki. Terpaksa ceritanya menikah. Terus saya tanya, ibu sekarang anaknya berapa? Alhamdulillah sudah 7. Berarti ibu sebenarnya tidak terpaksa. Tuh? Ibu suka di suami atau enggak Ustaz? Tapi kenapa banyak sekali anak tak? Dia bilang begitu Ustaz. Nah jamaah dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk dan keadaan apapun manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah tinggalkan kalimat-kalimat pujian kepada Allah yang dalam hal ini kita namakan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin kedua, setelah kita berterima kasih kepada Allah, jangan pernah lupa pada sosok yang paling banyak pengorbanannya kepada kita. Siapa itu? Dialah Muhammad. Siapa itu Muhammad? Anaknya Abdullah. Siapa itu Abdullah? Anaknya Abdul Muthalib. Siapa itu Abdul Muthalib? Anaknya Hashim. Siapa itu Hashim? Anaknya Abdi Manaf. Siapa itu Abdi Manaf? Bin Hashim bin Qusay, anaknya Qusay. Siapa itu Qusay? Anaknya Kilab. Siapa itu Kilab? Anaknya Murrah. Siapa itu Murrah? Anaknya Ghalib. Siapa itu Ghalib? Anaknya bin Nadr. Siapa itu Nadr? Anaknya bin Kinana. Siapa itu Kinana? Anaknya bin Kuzaimah. Siapa itu bin Kuzaimah? Cucuna Ismail. Siapa itu Ismail? Anaknya Nabi Ibrahim. Siapa itu Nabi Ibrahim? Anaknya Azar. Naik ke Ilyas, naik ke Idris alaihissalatu wassalam, naik ke Luait sampai kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Artinya apa? Muhammad itu adalah salah satu tetesan darah yang paling dijaga nasabnya sampai hari ini. Kalau kita tidak tahu nama tak siapa, orang tua tak siapa. Sekarang nama tak Andi, bapaknya Zainuddin, bapaknya Kilang, naik di Langke sampai seterusnya. Bapak ta, bapakna, bapak ta, bapak ta, bapak ta, bapak ta, bapak ta. Ada yang hafal? Tidak ada. Makanya kita ini tidak disebut sebagai manusia termulia. Kenapa? Karena nasab kita tidak dijaga. Betul.
Oleh sebab itu mulai dari sekarang jaga memang ina satta. Kuta nangin mata, inai kuta nangin bapatta, inai nak nenekku. Kuta nenekta pun telah sakit. Inai bapatta nenekta. Paling tidak anakta sampai generasi ke-7 ke atas bisa dipertahankan. Paham? Karena kakak tuh itu benar perlu orang ah. Ya nayo kalau jadi caleg, nayo kalau jadi bupati. Oh ya nanti juga cucu nayanu. Masya Allah ternyata toko lompo pain riolo. Tahu sana di kalau di pakala birik napain riolo. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Ibu sekalian, selain daripada Nabi menjadi manusia termulia, ternyata letak kemuliaan Nabi adalah bagaimana Nabi menanamkan cinta kepada kita. Cinta Nabi tidak main-main kepada kita, Pak Bu. Bayangkan dijelaskan dalam satu riwayat, nanti di akhirat pun Nabi datang kepada Allah dalam keadaan sujud. Di hadapan Allah sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa nakana karing Allah Ta'ala, wahai kekasihku, bangunlah dari sujudmu. Mengapa kau sujud begitu lama? Apa sabana nusalo kama sujud? Apa nakana nabita? Oh gerai, mana satena nak ulang baung batu di sujudku, pun natena kipamupor mi umakku ifulan bimfulan. Saya tidak akan bangun dari sujud saya kalau engkau tidak maafkan fulan bin fulana, fulana binti fulana. Ya Allah, saya sujud di hadapanmu. Berikan saya garansi untuk memasukkan seluruh umatku ke dalam surga. Masya Allah. Ada yang berani tanggung jawab begitu di hadapan Allah selain Nabi? Manusia datang kepada Nabi Adam. Adam tolong ya kata nenekku. Apa nak Nabi Adam? Malah nak kiri-kiri Allah Ta'ala ya. Anu Nabi sangka Allah Ta'ala dengan ribu kulin. Bukan nak ya lagi dosa aku nak tak perlu tangguh. Dosa mesti aku tangguh. Datang kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim tolong dong. Teman tamar di surga. Apa nak Ibrahim? Mohon maaf bro, saya tidak bisa tolong ki. Kenapa? Saya pernah berbohong kepada Allah satu kali. Datang kepada Nabi Isa. Isa tolong saya dong ya. Engkau dulu di dunia diangkat sebagai Tuhan. Tolong kami. Apa nak Nabi Isa? Ia menyerahkannya tak perlu aku pertanggungjawabkan dengan Allah Ta'ala. Ni utus sekarang jadi nak mengapa nyomah ku nangka jadi karai. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, tolong aku dong. Apa nak Nabi ta? Saya mau tanya. Dulu kau waktu hidup di dunia salat? Tidak ya Rasulullah. Dulu kau waktu di dunia puasa? Tidak ya Rasulullah. Dulu kau waktu di dunia sedekah? Tidak ya Rasulullah. Apa juga kebajikan ku lupawi ya? Nah kalau tahu kau bertanggung jawabkan dengan Allah Ta'ala. Ya silakan Nabi Tuhan. Nah kan Nabi jo sumpah nginjo tahu di kutana nga. Nak kaya Rasulullah dan Nabi Tuhan kewajikan dia kuseng kau. Mingkapan akan anak kita. Saya mau tanya. Dulu waktu kau hidup di dunia, apakah kamu pernah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah satu kali? Satu kali saja. Nah karena Tommy, saya pernah ya Rasulullah cuma satu kali saja. Kapan itu? Ya Rasulullah, saya mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sikali to jinjo kupau, riwat tunggu to jinjo lani nikah. Nauzubillah min dzalik. Lepas daripada itu tidak ada aplikasi daripada syahadat itu. Tapi apa kata Rasulullah? Kita temukan di dalam Al-Quran bagaimana Allah berfirman, in tu'adzibahum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dialah Muhammad yang rela jidatnya lama di tempat sujudnya, rela air matanya keluar di tempat sujudnya, rela dia berlama-lama di sajadahnya, menengadahkan tangannya kepada Allah. Apa napala mangirikan dengan Allah Ta'ala, in tu'adzibahum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Oh karaeng yang ngaseng umatku, yang ngaseng atantan yang kemantan ribantain kareng atanta pak jarita kareng punati ay mo katem pamoporo ni kareng lake imay kodong umatku lapalapok poro. Oleh sebab itu ya Allah, ampunkan dosanya seluruh umatku ya Allah. Nabi berdoa kepada Allah. Pertanyaan saya, apa Bapak Ibu pernah mendoakan Nabi? Pernah? Tidak pernah. Pernah tapi satu kali Ustaz. Berarti cinta kita ini tidak sama dengan cintanya Nabi. Oleh sebab itu momentum pertemuan kita pada malam hari ini, mari kita besarkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sebenarnya dalam satu riwayat pernah saya baca, hati ini tempatnya cuma dua. Hati ini yang bisa tinggal di dalam hati ini cuma dua. Siapa? Allah, Rasulullah. Jadi karena Allah Ta'ala sehingga nak kita yang pantas berada di dalam hati. Istri, suami, anak, harta benda bagaimana Ustaz? Boleh kau cintai seluruhnya, tapi jangan sampai melebihi daripada cintamu kepada Allah dan Rasulullah. Anakmu, hartamu jangan kau simpan di dalam hati, tapi simpan di tanganmu. Siapa yang berhak tinggal di dalam hati? Dialah Allah dan Rasulullah. Jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Supaya tidak panas, karena saya sudah diturungi songok, kita sama-sama dulu salawat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sekarang saya ingin sampaikan satu pemaparan penting terkait daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabana Nabi kita setiap dia sujud di tengah malam dia menangis? Ternyata di balik itu ada ulama yang mengkiaskan, ada ulama yang menjelaskan. Ternyata Nabi berdoa kepada Allah, menangis di hadapan Allah karena Nabi tahu ada umatnya yang tinggal di belahan dunia. Di sana dia tinggal, tapi dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Makanya Nabi menangis. Ya Allah, tidak mungkin dia umatku bisa husnul khotimah ya Allah. Kenapa? Karena dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Di belahan dunia yang lain, apa kata Nabi? Di sana ada seorang hamba, seorang umat yang durhaka kepada suaminya. Tidak mungkin dia husnul khotimah ya Allah. Melalui lisanku, melalui bibirku, melalui jidatku ya Allah, izinkan aku memohonkan maaf untuk seluruh hambamu, untuk seluruh umatku ya Rasulullah. Ternyata Pak Bu, Nabi sujud di hadapan Allah untuk mendoakan manusia-manusia yang berdosa. Betapa kejamnya manusia durhaka kepada kedua orang tuanya, sehingga Nabi mengatakan tidak mungkin mikodong husnul khotimah sebab durhaka di tahu tuana. Apa sebabnya durhaka di tahu tuana? Doa. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika waktunya datang kematian menghampiri seorang hamba, la dibatumi syari'ata la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundur. Maka ada ibu-ibu yang pelecehan. Kenapa dia pelecehan? Insyaallah hari ini adalah hari terakhir saya. Kenapa bisa? Saya sudah mau mengakhiri kehidupan saya. Apa sebabnya? Suaminya selingkuh. Pulang ke rumah. Sampai di rumah dia mau bunuh diri. Ambillah dia lading. Tahu lading? Pisau. Kalau pisau lading ya, lading lah. Ngalim lading. Nakuru limana, buta mi nakuru limana. Mati tonya mana ke? Lampa mau kumai runyo ko pelakor ka mati mana ke? Ternyata itu pisau ndak mau, dia nikah kalian nah. Tiba-tiba Ka'bah lah. Nah jadi ingin jalan ternyata kalau dipukul loh. Dia nak kan reladina, ndak mati. Keesokan harinya tiba-tiba menelpon itu anunya, selingkuhannya suaminya. Menelpon dia yang angkat. Siapa namanya situ? Istrinya bupati. Masa istrinya bupati berani telepon suamiku? Ternyata cuma penipuan. Dia angkat ternyata betul selingkuhannya suaminya. Dia dapat lagi, tidak berani ton dia marahi suaminya, malah ton iruburanena. Alam pakan teruburanena, ia dibala. Antama di dapur ka. Apa nalle? Amalle angale racun baigo. Nalle minya langsung ke baju racun baigo. Nampak nanti koran regalasia. Kemudian dia minum. Pas minum Pak Ibu sekalian, busa-busa bawa anak. Tapi ternyata tidak mati juga.
Ternyata nyoba igun nainu kada luarsan. Tidak mau nyari. Mika salah-salahi. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Tidak mati lagi. Sesi yang terakhir. Apa sesi yang terakhir? Jalan terakhir diambil. Saya sudah tidak mau hidup. Dia mau akhiri kehidupannya. Dia loncatlah turun ke dalam sumur di belakang rumahnya. Lupa genau. Lupa nanam di bunga apa ibu sekalian. Ternyata bunga kalau turun dan lupa. Tidak mati lagi. Artinya apa? Begitu banyak manusia menginginkan kematian, tapi Allah belum menginginkan kematian datang kepadanya, maka itu pun tidak akan terjadi. Tapi betapa banyak manusia menghindari kematian, namun pada akhirnya dia juga berjumpa dengan kematian. Dulu di tahun 2002 ada terbitan koran. Itu masih saya ingat. Apa cerita di koran itu? Hiduplah satu pasang suami istri di bawah lereng gunung. Tahu lereng gunung? Di Roboto, Bangke Bonto toh? Kisah Cibonto ya? Mereka tadi lagi ngasih bahasa Mangkasar tadi? Hah? Ngasihnya ki? Saya tahu betul. Tinggal di bawah lereng gunung. Sudah 10 tahun dia berumah tangga, tidak dikaruniai anak. Anak pun. Nah, kata nih bapak-bapak, gue 10 bagi tahun ini si bala, mana tidak dimaki anak ini, pikir bagi jod nambah. Nah kan aneh, kematian anakku lagi di nasari anak ini. Ganti terus, padahal ya itu tamanang. 10 tahun datanglah dia ke satu dukung, main menjadi dukung ke tanang. Nah karena tengah membatin aku lemaki anak disaring ninjo rampa-rampa ni riu di jet ini. Betul terjadi. Tiba-tiba kira mainin nah, ada anaknya lahir perempuan. Besar anaknya berumur 5 tahun. Main motor didukung, alhamdulillah. Nyato aja monakku ni lompo mi umur 5 tahun. Mika kijali iro kita ngatang iro 5 anakku. Nah kan nabi dukung keren. Anak tane sana kibatina kingai di. Akan naik keren. Tapi sayang Masuna padugo. Nah kan nerata lamate gara-gara ni pitu riulara. Nah kan dukung. Tidak terima nila pun tua masa. Lali pitu riulara anakku. Apalagi mantan kiri baru Bangke Bonto karen to. Bila betul saya tinggal di bawah lereng gunung. Kita tuh kaji itu ular irangir Bangke Bonto. Akhirnya dia pilih untuk tinggalkan itu rumahnya. Datang ke kota. Sampai di kota dia bawa anaknya. Kontrak rumah. Anaknya semakin besar, semakin pintar. Cara dia minjem air dapur ke pokoknya bisa piring. Nabali mana? Sampai di dapur Pak Ibu sekalian, tiba-tiba nyo anggal lagi salang. Anja salang atas sambung di pipaya. Kemudian dia pakai itu salang untuk mengalirkan air. Apa soalnya gini, mangiri basko nama. Tiba-tiba jodoh tu nanale salanga, nia ular cadi-cadi sulu di salanga. Asulu kinyo di salanga cadi-cadi dia. Langsung tongi penginyo na anak kana bakana pitto. Cari-cari nyo ular kana bakana pitto. Mingka itu na ni pitto nyo na anak langsung disalak kalian. Dibawa ke rumah sakit. Ternyata belum sampai di rumah sakit di perjalanan meninggal itu anak. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Benarlah firman Allah. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Mana kere-kere komai? Dimanapun kamu berada, dalam tempat yang kokoh, dalam situasi yang kau dilindungi oleh siapapun, selagi kau bernapas kata Allah, yudrikumul maut, pasti nabatui kau kematian. Betul? Apalagi pun dari bantainya gimana? Tentu ya bunturut malaikatul maut. Oleh sebab itu agama mengajarkan jangan terlalu berani menghadapi kematian, jangan juga terlalu takut, tapi sederhanalah berhadapan dengan kematian. Pun apa yang muka nabatu ikhlas mak. Pun apa yang selalu kijana nabatu, ya alhamdulillah masih ada kesempatan untuk beramal. Pun apa yang sinampai nabatu, ya lani apa kabatu. Tapi jangan juga terlalu takut berhadapan dengan kematian. Kenapa? Karena orang yang terlalu takut berhadapan dengan kematian, dampaknya dia akan rasakan ketika betul-betul sakarat itu datang. Setiap Nabi mau takbir, dia pasti mau noleh ke samping. Nah jadi ngiromer sari. Allah naik Sya'ban, Allahu Akbar. Mau sholat Nabi, angkat takbir, dia lihat dulu ke samping. Oh ada Sya'ban. Sampai kemudian suatu waktu Nabi mengangkat takbir, ternyata Sya'ban sudah tidak ada di tempat biasanya. Sampai kemudian Nabi menunggu, datang sahabat ya Rasulullah di kami. Nah karena kita tanya ke sahabat bro, mas waktu sahabat belum datang.
Apa nak bita lalalin waktu sampai bitawa. Sudah salat, Sya'ban belum datang. Belum datang Sya'ban, berdiri Nabi. Siapa yang tahu rumahnya Sya'ban? Ada sahabat angkat tangan, saya Rasulullah. Sampai kemudian Rasulullah berjalan. Ternyata jarak tempuh yang ditempuh Sya'ban dari rumah ke masjid butuh waktu 3 jam. Kata Indonesia panjang, kita kembali masih kan? Tidak lama. Ustaz, saya ini perempuan, sholat di rumah jadi? Kalau saya pesan dan sarankan ibu mending sholat di masjid. Kenapa? Karena sholat di rumah itu banyak sekali gangguannya. Nampak kita kabar Allahu Akbar, naraca-raca ilalang jadi purta itu namun nasana nyawata. Mati ini naik gue ngambil cambi. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nak miong boleh pewai, kiwo gue sampai entah. Tidak sempurna sholat. Lebih baik datang ke masjid. Kenapa? Karena di masjid insya Allah aman disambayang. Sampai Nabi di depan rumah Sya'ban, ternyata banyak orang seperti ini. Yang ini tahu dari kan balana Sya'ban. Nabi heran apa yang terjadi. Ternyata Pak Ibu sekalian, masuk Nabi beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kemudian istrinya menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk ya Rasulullah. Angadu ke jumene na Sya'ban. Apa nakana nabita? Temai Sya'ban. Nakana benena. Ya Rasulullah sumpah tena panantama subuhan. Namo tera di Sya'ban sudah meninggal dunia Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ya Rasulullah, ada 3 hal yang sangat saya khawatirkan ya Rasulullah. Apa itu? Riwatun namo terangi Sya'ban agora ipintalung, berteriak 3 kali. Apa teriakannya kata Rasulullah? Teriakan pertama, kenapa tidak yang lebih jauh? Yang kedua teriakannya, kenapa bukan semuanya? Yang ketiga teriakannya, kenapa bukan yang baru? Apa maknanya? Teriakan pertama, kenapa tidak lebih jauh? Nak bita na cini ni Sya'ban pamajikinna tau dakka-dakkai yang mengirim masigiga sehingga Sya'ban agorai kade dia masigi belangan na anjo ia mintongin jo aku batui untuk asambayang. Tapi sayang 1000 sayang anu tena jana bela diri ne masigi ku pada kaya. Kenapa tidak yang lebih jauh? Seketika itu Nabi menolehkan wajahnya. Kenapa Nabi menolehkan wajahnya? Karena Nabi melihat betisnya bidadari. Datanglah bidadari dari surga berebutan ingin menjemput ruhnya si Sya'ban. Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Poin yang ketiga dijelaskan oleh Nabi bahwa kemudian Sya'ban 2 waktu berjalan ke masjid, lalu kemudian sampai di masjid hujan deras. Di luar masjidnya ada orang yang basah kuyup. Ternyata Sya'ban waktu itu bawa 2 pakaian. Lalu kemudian masuk ke dalam kamar masjid. Sya'ban mengganti pakaiannya. Dia pakai pakaian yang baru. Lalu kemudian pakaian tuanya dia berikan kepada orang yang basah kuyup di luar. Apa nakana Sya'ban? Kade iya yang joberu aku sayangi. Kenapa bukan yang baru saya berikan? Dia tahu fadilah sedekah. Yang terakhir, kenapa tidak semuanya? Mudah-mudahan di momen yang lain saya bisa menjelaskan poin yang terakhir ini. Demikianlah ceramah yang sempat saya sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian kalau ada kalimat dan kata yang kurang berkenan. Demikianlah mungkin semaksimal mungkin kemampuan saya ceramah depan tak semua. Yakin